Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Kalau kalian penambang sejati atau pengusaha tambang atau pengusaha apapun di sektor bahan bangunan atau perkebunan atau tanah atau apapun itu, dan kalian cuma butuh truk kecil kayak gini, itu menurut saya belum ada apa-apanya. Kalau kalian juragan tambang, pastinya kalian udah punya yang kayak gini. Wah, Mitsubishi Fuso Fighter X FN62 heavy duty yang raksasa banget. Mobil ini cocok untuk kalian para pengusaha tambang, khususnya di daratan Maluku, lalu kemudian di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, di Kalimantan, Sumatera, atau dimanapun di medan tambang. Dan seperti apa Mitsubishi Fuso Fuso Fighter FN62 yang ada di belakang saya bakal kita ulas lebih lengkap, dan ini adalah penampakannya. Kita lebih dekat lagi, mumpung kameranya ini pakai wide kamera karena saya pakai GoPro ya. Bukan GoPro, DJI Action Cam, dan wow, kayak ginilah tampakannya. Ini adalah Mitsubishi Fuso Fighter X. Kelihatan di sini tulisannya, dan di sini ada beberapa unit ya. Nih, Fighter X yang FN62 heavy duty. Bener-bener raksasa nih mobil. Dan kalau kita lebih dekat lagi, ini ngelihat ke bagian atas baknya. Ini saya tingginya berapa ya tinggi saya? Nah, dari sini biar nggak backlight. Saya tingginya tuh 168 ya. Cuman segini, cuman nyampe di bagian sininya aja. Coba kalian lihat. Nih, dari bawah sampai ke sini tinggi saya. Dan mobil ini bisa lebih dari 2 kali lipat saya ketinggiannya. 168 kali 2 ya 3 meter lebih lah. Luar biasa. Tinggi banget. Dan ini benar-benar kalau misalkan kita mau ngintip ke atas baknya, itu mesti yang benar-benar dipanjat pakai tangga ini. Dan baknya itu ukurannya sangat besar. Ukurannya raksasa bener-bener. Dan di sini ada beberapa unit tuh sampai ke bagian belakang sana. Itu ada beberapa unit yang ready untuk kalian bawa pulang kalau kalian membutuhkan mobil tambang yang spesifikasinya sebesar ini. Dan ini kalau kita lihat ya, ada penyambungnya antara sisi atas dengan sisi bawah. Dan ini 50-50 untuk potongannya, 50% bawah, 50% juga di bagian atas. Ini bisa knockdown lah intinya untuk bagian baknya. Dan kalau kita lihat di bagian belakang juga dia dilengkapi dengan zona merah, yang ini biasanya memang untuk didorong oleh beko ya. Jadi kalau misalkan mobilnya stuck, ini gambarnya. Jadi mobilnya stuck didorong sama beko, tapi tumpuan kepalan jari bekonya itu kepalan tangan bekonya lah intinya. Kurang lebih kayak gitu. Itu menonjok ke bagian sini nih, biar lebih kokoh karena ini dibikin lebih tebal intinya. Di bagian bawah sini juga bisa karena ini dibikin lebih tebal, dan ini ada locknya untuk si bagian bak bagian bawahnya. Jadi kalau misalkan mau muat material yang cukup banyak dan berat, itu mengunci di bagian sini. Dan kalau mau dilepas, itu mesti diputar bagian bawah ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Dan ini rada sulit ya untuk membukanya. Iya ya. Kalau dibikin kayak gini gimana? Apa setiap kali menurunkan muatan mesti dilepas di situ? Atau gimana? Ya. Kenapa nggak ya model gampang aja ya, kayak model pengunci di bagian samping. Tapi itu bisa dilepas-lepas juga sih, karena ini bisa dikunci dari sini juga. Ya, kalau cukup dengan ini itu nggak kepake ya, lebih bagus lagi. Cukup dengan ini diputar ke atas, lalu kemudian dilepas. Biasanya kayak ginian juga udah sangat amat cukup. Nah, terus yang lebih unik lagi, kok di situ ada telapak kaki ya? Orang minjak ke sini atau gimana? Ditendang kali ya? Aduh, jadi nambahin. Nah, di sini ada juga nih. Ya, maybe pada saat sebelum dipasang kali diinjek sama orang. Dan kalau kalian lihat bannya juga nih mobil, bannya bergerigi. Ini biasanya ban yang bisa buat aspal, bisa buat jalan raya juga. Nggak yang terlalu bergerigi, tapi dia yang middle ya. Nggak yang terlalu MT lah intinya, dan ini cocok untuk medan tambang intinya. Dan kalau kita lihat ada 10 roda atau 10 ban di mobil ini. Ini di bagian tengahnya, dan semua pernya itu di ujung per adalah roda. Dan gardan mobil ini itu ada 2. Ada di bagian tengah sini, dan pastinya ada gardan lagi satu di bagian belakang untuk membuat mobilnya jadi lebih kokoh lagi.
Nah, tangki bahan bakar mobil ini itu bisa muat sampai 200 liter. Nih, 200 liter dan disarankan harus menggunakan CN51. Waduh, CN51 berarti Dexlite minimal ya. Kalau kalian punya mobil truk kayak gini, apa kalian akan mengisinya dengan Dexlite atau kalian akan mengisinya dengan solar? Menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar ya di bawah. Tapi satu hal yang paling keren menurut saya yang kelihatan di sini adalah bagian ininya. Saya suka bagian ininya. Dia dibikin bolong ke bawah, jadi kalau misalkan kaki kita penuh lumpur, ini bisa diinjek sini baru diseret-seret tuh. Jadi kotorannya jatuh ke bawah semua, nggak numpuk di bagian sini. Jadi pas dicuci pun gampang, tinggal semprot air dengan tekanan yang cukup cukup keras ya, tinggal semprot ke bawah maka bakal jatuh. Nah, terus ada lockernya di bagian velgsnya sini untuk penguncinya, biasanya itu ditepuk pakai palu ya. Kalau kita lihat bengkel-bengkel Pakistan tuh memperbaiki kayak gituan. Nah, terus nih ada filter bahan bakarnya dibikin dua, jadi ada water separator dan ada fuel filter atau filter bahan bakarnya, dan transmisinya dong bos. Ngeri banget nih mobil. Raksasa. Bisa muat berapa ton ya kalau kita lihat di bagian atas. Aduh. Sebenarnya kepengen buat manja tapi takut jatuh lah, jadi ya udah nggak usah. Nah, akinya dia pakai aki yang cukup kecil ya, aki yang kurang lebih sama dengan yang ada di Pajero Sport tapi ada dua. Nah, terus ini air brake sistemnya atau pengereman udaranya dengan tabung-tabung yang cukup besar seperti itu, dan knalpotnya membuangnya ke samping, nggak ke belakang karena maybe kepanjangan kalau nyampe ke belakang. Dan ini adalah mobil-mobil yang memang selama ini menjadi andalan untuk para pengusaha tambang atau juragan-juragan tambang yang kepengen mobilnya itu mobilisasinya nggak terlalu jauh tapi bisa memuat barang yang cukup banyak. Nah, sekarang memang Fuso Fighter itu kalau nggak salah untuk yang spek mining kayak gini itu dilengkapi dengan rotari atau lampu rotari di bagian atas itu tuh. Dan untuk bagian spionnya, spion, kaca spion itu ada di bagian depan juga untuk cornering sudut bagian depannya, dan ada di bagian samping yang bentuknya rada cembung untuk melihat sisi atas samping dan sisi bawah samping. Wah, luar biasa. Aduh, jadi kepengen untuk beli mobil kayak ginian tapi dibikin jadi rumah berjalan ya. Harusnya sih bisa banget. Wah, jadi kayak camper. Dan kalau kalian lihat di bagian atas itu tuh, itu ada lampu lagi, lampu semacam lampu sign ya untuk menunjukkan sisi atasnya bahwa mobil ini benar-benar dibikin sangat amat tinggi. Tuh, tinggi banget mobilnya. Ada. Luar biasa. Dan itu yang bisa kita share kali ini bosku. Kalau ada yang salah dan keliru dari apa yang kita sampaikan, mohon dimaafkan. Gak cuma Fuso Fighter ya. Sini ada Fuso Canter juga, ada banyak Fuso Canter. Dan yang paling kecil daripada mobil-mobil barang Mitsubishi Fuso atau L300 juga di dalam situ ada itu. Ada banyak lah. Nah, itu yang bisa kita share. Sekali lagi, kalau ada yang salah dan keliru dari apa yang kita sampaikan, mohon dimaafkan. Dan kalau kalian suka dengan video ini, tekan tombol jempol ke atas. Kalau kalian nggak suka, jempol ke bawah juga nggak apa-apa. Tuliskan di kolom komentar ada di bawah kalau ada yang kalian tanyakan atau tambahkan. Dan makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.